والمسلمين
منا جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراننا وكلنا سيد للعفو مقتدر وقد أتيت ذنوبا بعيدا لكنها وكذا يبكي ولا يدر وهمها كل ما أبديه ولاني وقد أتى خادعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي بالدارين ترحمنا بجريمة بيديه سبحت هداه يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس يحصر وقل ديونا لها الأخلاق ضائقة وفريد تربحن أنت مقتدر وكل من بنا بكل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تحسر وكل طيفا بنا بكل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تحسر وكل طيفا بنا بكل نازلة لطفا جميلا به الأهوال حاسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزل بمدحه سور ثم الصلاة على المختار ما قال عن شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله قصر بأحكامه عمر وإدريس عثمان ذي النورين من كمل أسلاه المحاسن في الدارين والظفر كذلك مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله أمر من زالت به الخيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياد أو بدا السهر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi yang berkudu ya bertanya kita ya berang kali ya bertanya ya bertanya dan mengapa itu ya ini ya bertanya kita yang bertanya ya bertanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zaid fi lisani wa ja'al min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Halaman 20. Sudah membahas masalah mandi wajib dan sunah-sunah mandi wajib. Sedikit kita beritahukan lagi bahwasanya kadang-kadang bisa, ini mohon maaf lah, ini misalnya ini bisa terjadi gitu ya Allah, bisa terjadi misalnya seorang perempuan itu mandi wajib, tuntung mandi wajib, tuntung mandi wajib beberapa saat sekalinya sperma keluar pulang, lain sperma lakinya meluap, bisa kasarnya itu meluap. Soalnya biasanya bilanya apa itu kita berhubungan suami istri, bilanya rahim bini kita tuh belum berisi, itu bisa menyerap ke sperma tadi masuk ke dalam rahim. Bilanya sudah berisi, ini tutup rahim bini yang bila sudah berisi, rahim bini yang bilanya sudah berisi janin, berisi ya sudah proses lah. Ini tak tutup rahimnya tuh, otomatis sperma yang laki itu kada mau masuk lagi, bisa meluapnya. Nah, ini bah mandi lalu beberapa saat tak keluar, maka wajib lagi mandi. Sekalipun lain sperma pian, sekalipun lain sperma binian tadi, sperma yang laki patahannya. Lalu kenapa aktivitas tahu tak keluarnya pulang? Nah, maka wajib bisa mandi wajib. Nah, kalau kamu misalnya elah binian nih daripada lawan pian misalnya laki, apa nih mau ada bisa mandi, ya lah wajib mandi dosa. Kalau yang ada misalnya ya lah paham itu yang sudah ada isi di dalam, tapi mau yang ada isi apa-apa kita katakan ya toh ya lah. Oh misalnya ini ada mau beranakan lagi, kita kan tahu apakah masuk ke dalam menyerapnya atau meluap aja bertanggung jawab orang. Ya Pak penyerahnya mungkin pengalaman ada menantu kan? Bahenu meluap benu. Jadi mohon maaf lah, ini ada agak sedikit kada nyaman kayak itu dipanggil. Cuma kalau kada dipanggil, soalnya ini kan hukum gitu. Nah soalnya mungkin karena mon ikam, apalagi binian kadang-kadang supan itu takut. Binian supan itu takut. Dia hanya masalah ini. Kayak apa? Apalagi mon ya lo supan itu takut. Bisa lah bisa lah. Nah, coba kita takut nih lah, namanya. Bisa lah kayak itu, artinya kan bilangnya bisa kayak itu, berarti wajib lagi dosa. Nah jadi bagi lakian itu wajib tahu supaya memberitahukan kepada istrinya. Seorang perempuan wajib tahu karena itu kadang-kadang bisa terjadi baginya. Ya lah, bagi seorang perempuan tadi, amun lakian kan ada kisah maluak. Ya, dia banyak. Ya lah, sudah keluar deh. Ada malah dibeli nah, tak bisa dipaham Pak? Nah, itu sedikit himbauan dan apa hukum sedikit tak tinggal malam
Ya nah, jadi kalau jadi jangan bingung, bilanya terjadi kata itu tadi, maka wajib periksa mandi yang kedua kali. Kenapa? Karena rumusnya bilanya keluar sperma wajib mandi sekalipun bukan sperma inyak. Ya tadi contohnya sperma yang laki tatahan masuk ke rahim kada, tatahan satu mat, lalu mungkin beraktivitas bergerak-gerak pas tak keluar pulang, maka udah mandi tadi. Ya lah, nah maka mandi biasa. Nah, nah jadi mengatakan rukun mandi, mengatakan dong cara mandi wajib yang jujur tuh mengatakan ya lah. Nah bilanya di hati berniat, di hati jangan kada di hati, bila di hati kada ada niat terdesak lah. Nah, sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala ya lah. Dan syaratnya harus banyu ada tagatuk awak, basuh tangan, waktu basuh tangan niat lagi sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Itu aku di zoom, bisa di zoom gitu. Nah kemudian mandi sunnah. Nah ada mandi yang disunahkan oleh agama kita ya nah. Nah kalau bagi Nabi, kalau bagi orang yang bujur-bujur dekat lawan Allah, ya bahasa kita itu kayak orang wali lah ya, apalagi sini kutub misalnya, inya memandang ibadah sunnah itu, inya kadang memandang sunnahnya, memandang siapa yang menyuruh, lalu inya kadang menggawi. Kenapa? Karena memandang siapa yang menyuruh. Allah Ta'ala menyuruh mandi sekalipun sunnah hukumnya, ini memandang, ini kadang memandang sunnahnya. Ini untuk kita awam nih, kita memandang hukumnya bila wajib hanya berpaksaan mandi ya lah, menggawi nih bilanya sunnah kayak naik dulu, bila tak kena rajin gawi, bila kada menggawi sunnah panggil ya. Kalau digawi pahala ada digawi ada berusaha, artinya menghendak berpahala gawi ada mungkin kita tinggalkan tak berusaha lah kada. Itu tahapan ilmu orang awam ya lah, tahapan ilmu orang awam. Kenapa? Ini memandang hukum bila wajib hanya berpaksaan, hanya menggawi, dikasihnya nafsu supaya menggawi, mandi sekalipun dingin tetap mandi ya lah, sembahyang sekalipun ngantuk tetap sembahyang ya lah. Nah zakat ya lah, nah sekalipun ada tersimpan di hati itu pamalar tetap wajibnya ngeluarkan ya lah. Nah kalau Rasulullah dan orang-orang yang bujur-bujur dekat lawan Tuhan, lawan Allah, yang kisah orang makrifat nih, kisah orang makrifat lawan Allah Ta'ala nih ya Allah, yang sunnah dianggapnya wajib, ini yang wajib ditinggalkan. Sudah sampai japan dirinya ilmunya yang di sini, jadi kan wajib itu sembahyang harus wajib ya Allah, lapas sembahyang tamat, puasa tamat ya Allah. Nah tuh orang bungo ya kan, bungo lawan tambuknya ada lagi yang kasar pada tambuk. Nah kurangnya kakek itu kan ada kayaknya kata-katanya kasar pada tambuk. Nah yang waksa itu mengajarkan yang betamat, sembahyang betamat, puasa ya lah. Nah mandi sunnah, mandi yang disunahkan. Jadi munya kawa kita tingkatkan ibadah kita niat kualitas, tahu kualitas tahu lah, nilai daripada ibadah kita tuh menyapa tuh ditinggiakan, dinaikkan derajatnya ya lah. Kita menggawi perintah karena Allah, karena Tuhan menyuruh aku ini hamba ya gawi ya lah. Nah masalah diberi pahala kan adakah? Kada mencari pahala ya lah. Bukannya akan mengharap pahala pun, bukannya akan diingatkan pahala pun, Anda kayak cuma bukan tujuan itu. Nih, penggerak semangat untuk beribadah itu bukan karena pahala laginya, tapi mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Nah, itu genal tuh pahalanya, bergenal lagi tuh. Dibanding daripada orang yang beribadah karena tujuannya tuh hendak pahala masuk surga, takutan dosa, takutan neraka.
Nah itu tingkatan awam. Jujur aja cuma ini kita sudah belajar, lawas sudah belajar. Jangan kelas 1 terus. Naik kan Pak, kelas 2, kelas 3. Ya lah. Nah jadi belajar kita niat kita beribadah tuh niatakan memang pemulaan kita terus kita paksa. Nafsu kita ini kan kalau dipaksa kutangi lawan neraka, kutangi lawan dosa, hanya hakun meninggalkan maksiat. Nah, diiming-imingi, dibayang-bayangi lawan pahala dan surga, keindahan, kenyamanan, kenikmatan surga, ya lah, keindahan bidadari, lalu semangat ingat beribadah, hakun disumbayang, hakun puasa, ya lah. Nah, untuk memancing nafsu ya hakun menggawi. Nah, bilangnya sudah tuh itu, jangan lagi di situ. Naikkan pulang ke atas kelas 2. Apa kelas 2-nya? Ya lah. Nah, menggawi ibadah, meninggalkan larangan karena Allah. Aku dihamba Pak. Nah, bila orang tuh merasa banyak tahu tak jasa lawan Allah, lalu ini nih menggawi itu ringan. Aku dihamba Pak, berataan, nafas, umur, kesehatan, kekuatan. Ya Allah Tuhan yang memberi. Kan dia pun juga menggawi ibadah lah. Perintahnya perintah lalunya. Ikam tenang, mulai halus digendalkan kuitan. Ya lah, kuitan nih menggendalkan ikam, menggaduh. Ya Allah, kuitan menyuruh ikam kadang pun terlalu ikam. Dia kuitan tukar kampang atau merokok. Kadang pun ikam terlalu perintah dijasa kuitan karena. Kayak itu juga kita lawan Allah Ta'ala. Nih, bilanya ada asurannya akun, hanyar, hakun mengarakan rokok, mengarakan gula. Itu karena ada ikhlas, ya Allah. Ada tulus tenang, ada tulus, ya Allah, ada tulus ngerangkanya tuh. Nah kayak itu dia. Cuma tahapan pertama, ya harus kita tuh disemangati nafsu kita tuh pahala surga, ya Allah. Nah, bilanya menggawi maksiat, dosa, ya Allah, lawan neraka. Kalau kita ikan mati waktu ikan bermaksiat. Ya juga pikir juga tuh, waktu asik-asik bermaksiat, nyatakan musiah ikan dicabut Tuhan waktu di situ, ya apa ikan? Enggak ada game ukur kan? Ya, nah jadi nyatakan bila kita bermaksiat, asik bermaksiat, nyatakan Tuhan Maha melihat dan musiah Tuhan sarik, cabut Tuhan nyawa ikan di situ juga. Mau apa ikan? Ikan mabuk misalnya, musiah berenjah, musiah mati, terus duduk di Facebook di hari Ahad streaming ulun ada masalah orang mati dalam keadaan mabuk, ya loh. Orang mati dalam keadaan mabuk tuh sama kayak orang mati penyembah berhala, sama, tidak beda. Kenapa? Langsung ke neraka, dikubur sudahnya. Nah, jadi sekalipun ini sunnah, tapi kita memandang siapa yang menyuruh, siapa yang mempraktikkan. Mau orang betul-betul cinta lawan Rasulullah, ya Allah, apa yang disunahkan Nabi itu, ini sedapat mungkin selalu berusaha untuk menuruti. Nabi sumbayang bersiwak lainnya, ya Allah. Nah, Nabi pakaian baju rapi bagus sumbayang tuh, kadang yang berremang baju, ya Allah. Ini tulak maulid baju berremang, tulak undangan bupati, baju necis. Wah, baju yang apa, baju batik, baju yang ya larang lah, bagus lah, ya lah. Sudah tulak sarwan bamuritan di kampung ngain bamuritan, ya berlebak baju yang sembilan Jumat, baju yang kaos oblong putih, apa ikan pun lah, akan turun bupati pakai kaos oblong kayak tak. Coba bupati mau undang ke pendopo, undangan khusus. Sumbayang pun undangan khusus, tahu lah. Ya lah. Nah, turun lah ikan, pakai kaos oblong yang putih, ada lapisan lapisan aja yang putih. Sumbayang hari Jumat pulang. Pulangnya sugi. Ya termasuk sugi pada aku, intinya sugi pada ulun gitu. Ya. Nah, banyak berduit. Ya kayak itu aja pakaian itu sumbayang, ada menambah manusia. Ya. Ada guna kamu umrah ilmunya kan ada, apa ada? Dengan bangga umrah sumbayang baju. Nah itu orang
Kita ini menghadap Allah, nah dari pang baju. Duit ada, lain orang kada ada duit, orang kada ada isi apa-apa, baju lingkungannya aja. Wajar, ini kada ada duit. Wajar ya kada kawan ukar pakaian yang bagus, bikin menghadap Allah nih nah, bikin memuji Rasulullah ini kada ada, wajar. Kamu nikah duitnya ada, apa cuma bajunya ada dipakai. Ini ngapain kamu kan baju? Nah, jadi pandang siapa yang menyuruh, siapa yang memperhatikan itu siapa? Nah itu yang kita pandang. Rasulullah yang memperhatikan, yang mencontohkan. Allah Ta'ala yang menyuruh. Ya lah. Nah, mandi Jumat, jangan kada mandi. Ini aku kada mandi. Orang Jumat, orang khutbah kedua aja. Di mana? Perhatian ibadah tuh mana? Jumat seminggu sekali, bos. Seminggu sekali hari Jumat itu diwajibkan tuh berjamaah. Jika kan diwajibkan berjamaah, itu berjamaah. Hari Jumat ya masbuk juga. Ikam pun mana pikiran? Mudahnya tuh perintah Allah nih, apakah? Mudahnya yang umur berapa itu? Sudah, ya orang bagi duit. Ya, sudah fardu kifayah, apalagi mau fardu kifayah itu 50.000 isinya. Undangan jam 2, setengah 2 datang dah. Setengah jam berdulu datang. Takutan lambat. Padahal mau lambat kau aja kita sembahyang di atas kubur gitu kau. Ya lah. Ini fardu kifayah nih. Undangan jam 2 hadir. Jam berapa datang? Setengah 2. Paling kadang jam 2 kurang seperempat. Dulu datang. Sudah sembahyang yang wajib adalah hanya setengah jam sebelum ajar datang ke masjid. Dede. Adalah dede. Nah, di situ kita membuktikan kualitas iman kita, hubungan kita lawan Tuhan pun. Kepekaan kita lawan Tuhan itu berarti ingin mana ikan. Kifayah itu kan ada imbil-imbil duit dunia dan suruhan makhluk juga. Sekalipun itu sifatnya fardu kifayah bujur, tapi ada campuran makhluk ada situ. Ya Allah. Maka ada tulak sumpah. Mau aku kada tulak, misalnya aku mati kada sembunyikan orang. Ada imbil-imbil niatnya kada tulus ya toh. Ya Allah. Nah, setengah jam dulu, 50.000. Kira-kira mau 100.000 kira-kira isinya bisa jam dulu. Ya Allah. Nah, bisa belum ya kok. Nah, jadi mau kita sanggup, artinya mau kita sanggup, kita menghadiri semua yang fardu kifayah, sanggup kita 5 menit sebelum itu datang dah. Ya Allah, kalau itu setengah jam, masa kita semua yang berjamaah kada tahu? Ya Allah, kadang-kadang nih subuh ada orang membagi undangan fardu kifayah. Jam habis duhur, tuh kadang-kadang setengah 12 ambil dah mantap, padahal biasanya aja untuk makan jam 1 atau jam 12 hanya makan bulik. Ini karena ada undangan fardu kifayah setengah 12 ambil dah mantap. Kami zaman aku jangan ambil hal mantap. Maksudnya kifayah panjang. Sudah semua yang wajib berjamaah yang Nabi itu sangat menganjurkan banget semua yang berjamaah nih. Sampai Nabi bercita-cita saking Nabi ini manyur benar. Nabi manyur ini bukan untuk Nabi kada. Bikin kita juga. Ya lah. Aku jadi hendak banget tuh nak. Tak pikir sudah di otak, tak pikir sudah di hati, sudah ada berniat kuat sudah. Aku ini jadi hendak benar. Bilangnya waktu sumbayangan kena, kusuruh siapa ajan, kusuruh siapa yang jadi imam. Kena aku patroli jadi nabi, kujemuki rumah-rumah siapa yang akan berjamaah, kusalukut jadi nabi. Rumahnya, apalagi saking Nabi itu mah menyuruh benar kan? Ya lah. Lagi orang yang menuntut ilmu, orang yang bukan majelis, sangat kadang pantas lagi dan kadang berjamaah tuh. Ya lah. Nah itu. Ini awal. Ya nyatakan dari benar kan ya Allah. Nah minimal waktu ada aur kayak Pak. Ini orangnya ada aur kan? Ada ya di masjid. Di jengok di rumah ada.
nonton TV. Ya. Padahal kan perlu bang, ulun di grup itu kan perlu sebenarnya ulun berpadah, anulah aku hendak kepada bena, jadi tolonglah dibiarkan waktu maghrib dan isya. Sebenarnya kan perlu ulun berpadah kayak itu, pada perlu sebenarnya, amal ikam peka. Ya lah, yang ajan bisa ajan mana? Jadi waktu ajan, yang kawan jadi imamnya mana? Kau aja, ya kalau ini kada, kalau ramai, karena dia mancing kan. Anak-anak sudah ya, anak-anak maklum kan, nyaran midetnya, ini kada kayak kita orang Tuhan ini berpikir, ini pikirannya itu mainannya aja, ini kada ke Tuhan belum, ya lah, anak-anaknya kada mikirkan pahala, kada banyaknya, mau kita nih tahu di pahala, tahu di dosa, tahu di Allah, tahu di Rasulullah, ya kalau, nah, sebenarnya kan perlu, nah, belum malam ini lah, kepada belajaran, jadi tolonglah jadikan waktu maghrib yang bisa. Sebenarnya kan perlu ulangnya itu di grup, kepada itu kan perlu sebenarnya. Ya, nah, kamu di kamar ada di kampung, dan kadang waktu berdoa, ya, nah. Sama juga suara-suara hafalan ada di imam mulir ya lah aku yang parau jadi imam gunakan nikmat Tuhan kan yang Tuhan berikan lawan ikan gunakan fasilitas untuk agama itu barang sumbangsi kita untuk agama ya kalau supaya nyaman orang berjamaah nyaman maka kayak itu aja. Nah, sama tuh juga kayak hubungan pesantren tuh bulik di rumah. Ya kalau ajak kan ya, juhur di kampung ada di mana? Maghrib dari tahu dari orangnya juga orang pesantren itu saurat yang membawahi masyarakat itu menghidupkan sunnah. Ini kan ada orang baru ya, lalu dia datang. Kalau duduk diambil tawaduk ya, nah dulu pasal tawaduk ya kalau nampak kan baca yasin ya kalau langsung yang berjamaah itu orang pesantren yang belajar pesantren yang belajar agama bujur-bujur tuh ini kada mampu kada lihat di kampung jadi sambilkan orang itu jurang di ujung pesantren wala disuruh baca dua salamat alaikum terus suruh baca dua hal kada bisa ngaji bisa aja suruh jadi imam kada mau. Ini kenapa ilmu ikam itu kenapa? Hah? Kayak orang isi duit, lagi nating ilmu atau gimana ting? Ya lah. Gara-gara ikam yang baik ilmu, ikam yang bisa kada pun naik, lalu yang kada bisa naik, ikam berdosa ikam. Ya lah. Gara-gara yang baik ilmu, yang pasti kada pun memperhatikan. Tadi lalu yang naik ini orangnya kada bisa, orangnya kada pasti jadi imam nih, berdosa nih kan. Anu je, ini aja, berduduk dulu jangan naik, kamu dulu lagi, atau strategi, lah, kamat lah, bila kamat, langsung ikam naik, selesai, ya kalau, nah, apa jangan kalah. Ada strategi perang orangnya, yang biasanya dia orangnya kebiasaan foto, ketujuh, lakas datang, ya lah. Nah, karena kalau tadi dia sakit, orang padahal nih, mau itu kayak pamanis kasayura, tidak, ya, langsung laju, ulang, bila orang menyuruh biar tuh, cermini diri, pandang diri kita nih, aku nih lawan si ini siapa? Bacaanku pasti aku kayaknya kan. Alimnya alim aku, alimnya kan. Sunnah banyak aku, kamu gawe banyak inya kan. Ada biar jangan itu orang yang tahu diri, yang sadar diri itu nah. Ya lo, nah, ya lo, nah disitulah kesalahan orang yang bisa. Kadang-kadang kisah tawadhu menyuruh orang, tapi menyuruhnya kada bisa, kada pas, kada bumi.
Itu hukumnya anak minta pandangnya tawadhu aja, hukumnya riya. Ya lah. Nah, jadi jangan bahaya. Amin kalau jadi imam. Itu dulu. Amun pas ini pada seorang ajarnya jadi imam. Ya lah. Nah, itu. Cuma bedanya ada aja yang standar. Oh si A lawan si B ini kurang lebih aja sama aja bacaan. Ilmu kurang lebih. Masalah umur, tuha, anom tuh kayaknya dulu. Yang pertama kepasihan, yang kedua ilmu. Ya lah, masalah tuha, anom kayaknya. Oh, si dia tuha. Bacaan pasti, tapi ilmunya tapi ada. Ini utama yang anom umurnya, tapi ini kurang lebih bacaan, tapi banyaknya ilmu. Abdalinya yang jadi imam. Ya kan? Nah ini ada, oh aku dari Tuhan, aku sudah berhaji, wis, yang ada haji, ada layak, akulah yang layak. Ya lah. Nah, padahal bacaan misalnya nih bisa kalah, bahkan ilmu bisa kalah juga. Nah, mengandalkan apa? Aku sudah haji, aku Tuhan. Kayaknya dulu, masalah aku berhaji, aku sudah Tuhan, kayaknya dulu. Ya lah, nah yang diutamakan tuh biar pasti bacaan. Amun rukun marokon gak ada tahu, ada guna juga, ada sah. Sembayangnya, jika mau batikin gak ada sah. Ya lah, makanya bubuhan tahfiz Quran. Nah, bubuhan yang hafal Quran tuh nah, jangan sebatas menghafal Quran aja. Sama bon TPA tuh, bon guru TPA tuh nah, jangan sebatas mengajari Quran aja. Biar pasti suara harap hafal Quran. Rukun wudhu ada tahu, ada sah sembayangnya. Jangan pindah unggahnya. Bismillah. Jangan pindah unggahnya kayak itu. Ya lah. Oh yang penting bilanya sekolah di Kairo, wah diutamakan. Padahal ilmunya sedikit aja. Misalnya nih, nah, ini memandang udatnya, pamornya tinggi, tapi isinya karungkung. Isinya kurang, ya Allah. Nah, iya ada ngomongnya. Supaya pikiran kita terbuka kayak itu, ya Allah paham dengan kondisi keadaan nah. Kawan ini kan jangan sekali-kali kita tuh pulang ke masjid niat hendak jadi imam. Bila anaknya jadi imam marah, bilanya orang jadi imam maju, ulik, itu ada ikhlas berarti. Ya lah. Apa nak tolak saruan, niat hati anak pemimpin terus tak. Bila orang memimpin, membaca gitu ada. Patah kita sih kira-kira sarip. Ya Allah, itu ada ikhlas berarti tolak saruan tak. Ya lah, tujuannya anak pemimpin. Pas ada ditunjuk orang mau sarik kain, ya lah. Nah, itu penyakit hati. Nah, jangan kayak itu. Sekalipun ikan ahli jadi imam, ikan pulang ke masjid itu lihat ikan hendak berjamaah. Nah, ikan ditunjuk jadi imam nggak ada kah? Itu nomor 2, nomor 3 enggak? Ya lah. Ikan pulang ke masjid hendak ajan, ya lah. Nah, mana ada, kan dulu kawan yang bisa aja utamakan ini kan dulu datang. Ini ada kawan, oh sudah duduk kayak itu nah di para keturun kayak gitu kayak itu. Begini sampai hanya datang langsung mengunjuk, langsung ambil ngomong. Umai, ini kawan sudah ada ini lawas nih, nyama ada ini dulu ada seorang datang, nyama ada ini waktu lah lagi. Ini datang langsung mana sebelum itu langsung aja. Nih kawan ini kawan yang sudah berdulu nih, itu haknya sebetulnya. Tadulinya datang, ya lah, kan dia langsung aja mau nyuruh, mau iya. Untung kan marah juga kawan tadi. Nah, jadi pandang siapa yang menyuruh, siapa yang mencontohkan. Nanti Jumat Imam Syafi'i. Kita ini mazhab Imam Syafi'i loh.
Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya Allah, sangat menjaga sunnah. Sidin musafir kah? Ada musafir kah? Yang dingin kayak apa kah? Tetap sidin mandi Jumat. Ada mau sidin meninggalkan mandi hari Jumat. Padahal sunnah aja tak. Padahal jika kita musafir, kita kan wajib ke Jumat. Tetap sidin mandi Jumat. Orang tahu, orang jujur kenal Allah Ta'ala, orang yang jujur cinta Rasulullah. Jadi sekalipun sunnah, tetap dianggapnya itu ada kau kada. Yalah, karena namun aku menggawi sunnah itu menyenangkan hati Rasulullah. Itu yang ketujuh. Keridhaan Rasulullah itu yang kau harapkan. Ikan toh. Padahal itu kan ketujuh baju warna abang. Misal, ikan kan ketujuh sebenarnya. Karena tadi ketujuh baju warna abang. Tapi kekasih ikan tuh ketujuh melihat dari ikan baju abang. Hebat. Ikan memaksa-maksakan diri untuk pakai baju abang lah. Ya. Nah itu juga. Apa baju abang? Aku kopi ya bang. Ada ugangnya. Ada ugangnya lah. Nah itu juga. Apa? Nah, hari Jumat, ya lah, hari Jumat. Yang bisa nanya Nabi, yang Nabi menyuruh baju putih, Allah, itu putih. Ada, hijau, hirang, jas hirang. Ya, amun ada desi baju putih, utamakan baju putih, kopiah putih. Ya lah. Mau ada tapi putih. Anja aku asal nyaman dia pakai yang putih aku asal Jepang. Makanya mereka merasa dia tuh baju putih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan diriku nah sebagaimana baju putih. Karena aku menjunjung perintah Allah, menyenangkan hati Rasulullah. Itu ini katanya Allah sudah hilang, maka baju hilang. Kayak ulun nih, kayak ulun. Kenapa juga ya Pak? Mau aku hilang, ya apa? Juga aku putih, ya lah. Nah lalu misalnya Chandra hilang, Pak Edi hilang, tak nyampe sudah aku hilang, mak beli hilang pulang. Nah itu mungkin lah. Ayah hari Jumat tadi dada hantamnya. Apa santai aku santai. Kata-kata dada ada santai aja. Ikan mati ujung-ujungnya enak. Ada apa? Mati gitu enak. Ada apa? Aku santai aja. Mati ujung-ujungnya enak. Allah. Di samping mandi yang diwajibkan, ada pula mandi yang disunatkan atau mandi sunnah karena. Jadi rukun mandi wajib lawan rukun mandi sunnah itu sama. Nah, bila mandi sunnah itu sama bertaan kada kisah sapanggal mandi hari Jumat, sunnah mandi Jumat. Itu kan kisah sapanggal. Itu ada mandi Jumat karena mandi sapanggal. Ngaran mandi sunnah itu seawakan nanti habis kayak mandi wajib ada dia yang tariung dan niatnya sama pada di hati juga. Caranya waktu banyu menggetuk awak sama kita anak hari Jumat besuk tangan niat sengaja aku mandi hari Jumat sunat malam mati lagi sama kan. Nah jadi mandi sunat mandi hari raya nah mandi hari raya ulangnya saja Muhammad Salim itu habisnya mandi anak Araya, jalan. Wah, ya, nah, jadi nggak ada. Sengaja aku mandi. Haraya Idul Fitri, sunat, karena Allah sunat. Kubu ya lagi, ya kan? Bagus ya banget Muhammad Salim. Cuma Salimnya itu yang salah. Ya. Nah, jadi mandi wajib, mandi sunnah itu sama hukumnya. Pada dua. Yang pertama niat di hati. Waktu berniat di hati itu waktu baju tak getuk awak. Nah, hanya berniat. Nah, paham ya kalau? Ini besok tangan, nah, keran masih jalan, masih tangan.
Waktu basuh tangan, baju masih di tangan, berhati-hati sengaja aku mandi wajib, sengaja aku mandi hari Jumat, sunat pertama. Ratakan baju ke seluruh tubuh. Nah. Dinian bang, yang kada tulak berjumat, sunahlah juga mandi hari Jumat, sunah juga mandi Jumat. Karena memuliakan hari Jumat. Karena Jumat itu hari rayanya orang Islam. Jadi dinian hari Jumat mandi juga. Mau hendak mengganti pahalanya, ulah mandi wajib. Paham ya kalau dia mau hendak mengganti pahalanya kan? Ulah mandi wajib. Pacaran aja, kurang yang begini, jadinya kawan. Yang budak-budak kan Allah mau olah mandi wajib, tidak. Jadi yang laki yang gini sama orang mandi wajib, benar gimana? Betapa begenal banget. Satu, mandi Jumat. Nah, mandi Jumat bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang Jumat disunahkan mandi. Di kitab lain padakannya dijelaskan beginian pun sekalipun punya kada menghadiri Jumat tetap sunnah mandi juga. Beginian bolehlah umpat dia sembahyang Jumat boleh asalkan dengan bergabung lagi ya. Amun di kota-kota di masjid-masjid yang ada banyak tingkat biasanya rajin bibinian yang sudah tua, yang kada menyati laki-laki toh, yang kada menyati, yang menyiapkan makanan ini itu di rumah atau sebelum sumbang Jumat makanan. Jadi kan di masa Jumat tuh ada lagi ampun. Kita kan biasanya kita di kampung nih, yang laki sumbang Jumat, yang bini di rumah bawa ulah. Jadi laki datang sumbang Jumat langsung makanan, ya kan? Biasanya kayak itu. Nah, jadi bibinian boleh coba sumbang Jumat. Asalkan tempatnya terasing gitu, jangan bercampur. Oh misalnya di atas di tingkat 2 bibinya boleh. Ya berdua lah pulang ada lagi, ya lah. Nah cuma bibinya tadi kada masuk hitungan, yang mencukupi 40 orang lah, ya lah. Nah itu kayaknya pembahasannya. Intinya, mun bibinya hendak sumbang Jumat 2, mun ada tempat khusus bagus. Bagus itu terserah, hendak ada. Amun pacaran membawa fitnah, aduh sakit. Apa membawa fitnah? Tulak, bakal derekan, pakai parfum, baju, apalah kayak itu, ya lah. Atau mau olah lalaki itu pacarannya gitu, ya lah. Nah, masih kawat dipalar, bahasa kasarnya tuh. Amun ini, kan laki yang ada bacangan mengilar lagi, ya lah. Biar bisa memang kan, ada bacaan menyatrum juga lagi, ya kan? Ada mendisir, ada mendisir. Nah, beragam lawan ini kan ada apa ini di sana nih? Waktunya mandi Jumat mulai terbit fajar. Jadi boleh mulai azan subuh itu sudah boleh mandi Jumat nih. Misalnya pian Badawi, bukan batubara nih, Badawi tulak jam 6. Jadi mau digawian kada kau mandi hari Jumat, amun sumbayang awal. Nah sebelum pian tulak berangkat, bilanya azan subuh sengaja kita mandi. Benar sengaja aku mandi hari Jumat, sunnah talak mandi ya lagi kan? Mandi, ya lah. Karena itu pas hari Jumatnya kada mandi lagi kan sudah mandi. Tapi bilanya sebelum azan subuh kada boleh, kada sah mandi Jumatnya. Kenapa? Belum masuk waktu, belum masuk waktu yang disunahkan untuk mandi Jumat. Startnya mulai disunahkan mandi Jumat itu bilanya sudah terbit fajar, bilanya azan subuh. Nah, jadi sekalipun ikan Badawi, ya lah, mandi sebelum kamu Badawi itu mandi Jumat. Ya, karena tadinya sampai waktu mau durai lagi bodoh, yang mana itu? Ya kan? Ada yang bangun dulu, ya dulu semua dia. Nah, waktunya mulai terbit fajar, artinya mulai azan subuh. Bila masuk waktu subuh, maka mulai sudah
disunahkan boleh ya kita mandi subuh, mandi Jumat. Ya lah. Sampai masuk mengerjakan sembahyang, sampai waktunya, sampai kita hendak sembahyang Jumat. Mandi sembahyang Jumat. Apa ngerti? Yang bagus kan, yang afdal, yang lebih baik mandi Jumat itu waktunya hampir pergi ke sembahyang Jumat. Lalu kita nak tulak kan? Artinya contoh kita mandi, berbaju-baju tulak kan lagi. Itu maksudnya. Nih, jangan atau ikam sakulah. Bulikan misalnya part 12 pasok mandi, harap pulang sakulah, mandi Jumat. Kenapa bisa pulang? Ya Nabi kan sudah sembahyang, anak orang sudah sembahyang naik, ada mandi lagi, sudah benar mandi Jumat. Atau yang misalnya pasangan ada yang ada keauran, kemungkinan bisa kasih lagi mandi Jumat, ya mandi dulu. Ya, misalnya jam 8, oh aku nih hendak ada yang dijemput apa kayak itu. Ya lah, hendak betulakan apa kayak itu, ada yang diambil. Jadi kemungkinan datang ke rumah para ajen orang harus lagi mandi. Berarti kan sebelum berangkat tadi kan urusan mandi dulu Jumat. Nah, mandi Jumat. Nah, sengaja aku mandi hari Jumat sholat karena Allah Ta'ala. Nah, di hati, menyatakan di hati. Yang bagus waktunya hampir pergi ke sembahyang Jumat. Niatnya seperti di hati. Sengaja aku mandi sunat Jumat. Nah, sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya yang dimuntung nawaitu sunnatal ghusli li yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Ya lah. Nah, Jum'ati kan, Jumu'ati kan sama aja. Jum'ati kan, Jumu'ati kan sama aja. Itu ada logatnya, ada bahasanya, ada yang membaca Jumat, ada yang membaca Jumu'at. Cuma menuruti di Quran Jumu'at. Ya lah. Bilanya di Quran berarti itulah yang afdal. Ya lah. Tuhan Pak Allah Pak memilih. Ya lah. Garisnya Jumu'at. Nah. Bahasa kita, mau kita hari ini hari Jumat, aduh sakit kalau kayak itu, ya lah. Nah, hari Jumat, ya lah. Gimana? Intinya ada kalau misalkan dibahas terlalu panjang ya, kan? Ada penting, ada banget, ada wajib juga, ya lah. Nah, Jumat kayak membaca Jumat kan sama aja, ada apa? Bujur aja juga, jangan mengalas. Wah, salah aja Jumat, kurang Jumat, tuh. Di Quran buktinya Jumat. Nah kayak kemarin Jumat salah. Sakulah lagi. Ya kalau ada Jumat kan, Jumuat kan, sama pada bujur. Ya lah. Nah kalau saya pakai jangan orang dulu, ini sama aja kurang lebih ini juga. Ya lah. Kalau pun beli yang menyambat Jumat, tak Sabtu, bila yang menyambat Jumat, nama hari Jumat. Mereka nyambat Jumat atau Jumat sama pada hari Jumat tidak. Jumat, apalagi orang kamu Jumat, apalagi Jumat, ya lah. Orang masjid ke masjid, ke masjid, Jumat, hari apa ya? Hari Jumat, ya lah. Jumat itu kan ada di kamus Jumat, bahasa kita ada Jumat, ya lah. Pakai hak Jumat. Nah, ya tadi bisa lah. Berniat mandi Jumat, sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Apa ya? Sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah di hati. Mungkin kada hafal, baca ada syaratnya. Nah di hati ya. Yalah. Nah, sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala di hati. Waktu banyu tergantung Allah kita. Yang nyaman itu lidah, buka keran. Waktu basuh tangan menjaga hati. Sengaja aku mandi, sunat Jumat kalau sama. Mandi lagi. Sunahnya kan sebelah kanan.
kiri. Nah, mandi Jumat. Yang kedua, mandi hari raya fitrah atau hari raya fitri dan hari raya haji, adha atau hari raya haji. Ya, nah itu sunnah juga hukumnya. Sekalipun sunnah, amunnya awal jangan ada dijauhi ya, karena kita memandang siapa yang menyuruh dan siapa yang memperhatikan mengerjakan siapa. Nah, waktu mulai disunahkan mandi hari raya fitri atau raya haji itu mulai tengah malam. Nah itu mulai tengah malam sudah bisa, sudah kawan dah. Jam 12 lewat sedikit sudah boleh kita mengangkat mandi hari raya. Kalau kau maksudnya saking sibuknya, ya loh, ada lagi waktu jam 1 aja, jam 1 malam aja ada waktu mandi hari raya, mandi. Ya loh, menghendak saja mandi wajib bagus. Nah, enggak. Jadi apa aja? Dua kan lihatnya aja. Mandi Jumat lawan mandi wajib kah? Dua kah? Ada perlu. Bedanya kamu lihat mandi wajib itu mandi Jumat sudah tak buat. Nah, kalau kamu misalnya ikam pas hari Jumat, pas ikam junub atau ikam pacaran mandi wajib nih, deh lihat mandi wajib. Sunat Jumat tak buat sudah. Ya lah, sudah kita rangkum di situ. Karena wajib itu membawanya sunnah. Ada pun sunnah ada kaum bawanya wajib. Nah, karena sama kayak mandi hari raya juga sama. Dari kepada mandi wajib aja. Kada perlu sengaja aku mandi wajib serta mandi hari raya kada perlu. Ya lah, kada perlu digabung-gabung kada perlu. Amun puasa marah. Ya lah. Nah, mulai yang disunahkan mandi hari raya Idul Fitri Adha itu mulai tengah malam dah, sudah bisa dah, sudah kuat dah, sampai terbenam matahari. Nah, artinya misalnya ikan sibuk malam, kada mungkin mandi malam, guring misalnya, uyuhan, misal bangun pas orang yang salat kayak banyak ikamat yang orang sembahyang raya atau mana. Parah dah orang pengumuman dah, buat panitia pengumuman dah. Orang menjelaskan masalah tata cara sembahyang hari raya, ikan bangun guring. Ya Allah, kauyuhan malam tadi bakal lahir. Ya Allah, bodoh misalnya bodoh. Itulah yang tadi sembahyang hari raya ada pengertian. Nah ini boleh sembahyang hari raya, yang mandi boleh. Kenapa? Karena habis waktu mandi hari raya tuh sampai maghrib hari raya lah. Nah, bedanya aja maghrib habis dah waktu mandi hari raya. Artinya kan ada sunnah lagi. Aku aja mau kodok. Kalau biasanya kan saking artinya mau ikam subuh tuh ada salat mandi. Cuma yang afdal tuh beli kita hendak tulak sembahyang hari raya. Kayak hari raya hari Jumat tadi. Beli kita hendak tulak sembahyang hari raya. Nah, di situ yang lebih afdal mandi supaya di tempat kita sembahyang hari raya awak masih segar, awak orang di gereja kita ini kada terganggu dan jalan. Nah, sampai terbenam matahari sampai azan maghrib di hari raya itu. Nah, dan yang afdalnya, yang lebih bagusnya, yang tak banyak pahalanya fajar sadik sesudah azan subuh. Ya ini sembahyang subuh kah mandi itu yang afdal mandi hari raya. Bagi kita yang kawal mandi di situ. Amun kita misalnya kayak tadi begawi misalnya, hari raya begawi. Atau apalah kesibukan apalah. Intinya ya lah. Nah, di sebelum subuh kita mau mandi. Amun sebelum subuh awal kita mandi misalnya. Daripada kita kada mandi, ya kan? Nah, di mana ada waktu kita mandi. Cuma mun hendak mendapatkan tak banyak pahalanya adalah limbah azan subuh dan sebelum kita hendak tulak ke masjid atau tulak sembahyang hari raya.
niatnya, nah niat di hati. Sengaja aku mandi hari raya fitri dan hari raya fitri. Dan hari haji, sengaja aku mandi hari raya Idul Adha. haji atau hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul tuh hari raya udah sebenarnya. Hari raya haji, hari raya fitri, hari raya Idul Fitri itu tadi dua. Iwak ikan mas. Iya iwak ya ikan. Gunung Jabal Nur ya. Iya gunung ya Jabal. Iya. Ya lah? Nah, Lano. tadung ular tanah. Nah itu sama tuh. Ya lah? Nah, hari raya Idul Fitri tuh. Sudah ada bapak itu dimaklumi, itu sudah ada yang paham ya Tuhan. Kalau harus dibahas-bahasan ini itu, walaupun bila menyambat, bila sengaja aku mandi hari raya Idul Fitri, sunat Allah Taala, ada salah aja. Itu menyambat hari raya Idul itu ada dua. Orang sengaja aku mandi hari raya haji, sengaja aku mandi hari raya Fitri. Kayak itu yang jujur, jangan ada beli kan berniat sengaja aku mandi hari raya Idul Fitri. Itu tak dua ada beli, ada sah, ada. Maklum aja, paham aja Tuhan. Ya, nah bahasa hitam bang, ya loh, bahasa sungai bimbing makanya itu hari raya Idul Fitri ya lah, hari raya Idul Adha ya lah, ya lah, lumrahnya kita menyambat, ya lah, selamat hari raya Idul Adha ya lah, ya, orang Indonesia gitu kayak itu juga, ya lah, selamat hari raya Idul Fitri, sama juga, pada iwak ikan mas juga, ya lah. Kayak kado ulang tanah aja sama aja, ada juga heng juga. Berapa ajar itu sudah jadi ada kebiasaan bahasa kita. Kenapa? Cuma mereka bahasa Arab, namun jangan. Kalau mau di Arab kan mau kita dua, ya loh. Hari raya Idul Adha. Sengaja aku mandi hari raya Fitri atau sengaja aku mandi hari raya Adha atau hari raya Haji, ialah karena atau sunat karena Allah Ta'ala di hati. Sama caranya kayak tadi, baju sudah tergatuk di Allah kita, hanya hati kita berbandir. Sengaja aku mandi hari raya Idul Fitri atau sengaja aku mandi hari raya Idul Adha, ialah hari raya Idul Adha. Nah, kenapa harus dibahas? Ini kan adanya komen, ya lah. Itu sebab dah di kampung bila pandir ya usah dibahas, nggak ada penting untuk mana membahasnya ada penting ya. Nah lillahi ta'ala atau surat Allah Ta'ala bahasa Arabnya bagus, bahasa Arabnya kan nawa itu sunat al-ghusli li'idil fitri atau li'idil adha. Nawa itu sunat al-ghusli li'idil fitri atau nawaitu sunat al-ghusli li'idil adha, yalah lillahi ta'ala. Artinya sudah tadi di atas, sengaja aku mandi hari raya Idul Adha, sengaja aku mandi hari raya Idul Fitri, sunat karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mandi sunat, sengaja aku mandi sunat hari raya. Nah itulah. Yang ketiga, mandi sesudah memandikan mayit. Nah, sunnah hukumnya, ada wajib. Ini apapun, baju, kopiah, ini pesawat kebunnya, yang mana yang tak bawa ke kubur, yang mana yang tak bawa yang memandikan, habis. Tapasi, jangan tapasi karena bilanya ikam berprasangka itu membawa ikam galing, membawa ikam ini. Belajar Tuhan. Artinya mau kita kabur selama kada rigel, napas, mau punya sabun, mau nyahi bini, jika bang seorang menapas bini menapas, amun baik betulnya, dah kabar kaya. Nah, ada kisah itu, amun ikam mempercayai itu, meyakini itu, ikam belajar Tuhan. Bahkan keyakinan ikam itu salah sebelumnya. Ya lah, Nabi kan dia mengajar kayak itu. Itu apa? Mempercayai kayak mitos gitu. Ya lah. Nah, kayak ya anggap kayak
kepercayaan orang-orang Hindu, orang-orang ini kayak itu, nah mereka kayak sifatnya kayak itu kan, nah kayak bang kalian ini itu ampun orang sebanyak sebujurnya itu kepercayaan yang kayak itu tuh nah, ya lah. Nah, amun ika memandi, umpat menjetai, ika umpat membusuk, sunnah setelah itu ika mandi. Adapun pakaian ikam, amun kemungkinan pakaian ikam tuh mungkin karena najis mungkin, ya bisalah ditapas, bolehlah ditapas, ya lah. Amun kada kan apa? Jangan naik ke rumah, beli ambil, nih, anggap, nih, mandi sana, jangan ke rumah, Ikam bilang yang percaya itu membuat sial atau kebangkaian di rumah. Ikam bilang itu Tuhan dan keyakinan itu salah. Tidak ada di agama kita itu tidak. Nah, nyatakan kok sama tuh juga. Bila yang kurang ada yang membawa keranda mayat. Yang asalnya duduk ambil, memperacak kayak mayat hantu langsung naik langsung takutan. Kayak aja kumat. Apa yang kumat? Penyakit. Ikam pembentak dalam dukun. Makanya pemantannya yang mencari syariat. Kita disuruh, bahkan kita disuruh mengiringi orang antar jenazah sampai ke kubur supaya menjadi etibar, supaya ingat kita macam mati dua. Makanya disadari kelakuan. Ini melihat mayat tautan. Disuruh kita melihat, bukannya bila ada tuh orang bertambah. Syaratnya pemantannya kada boleh melihat mayat, kada boleh umpat memandiri mayat. Kuitan mati ia akan menghadapi dua. Mengatakan yang menambahi kakak itu dukun, jika boleh gitu tak situ. Menyalahi syariat itu jangan gampang ikam. Banyak kalau kayak banyak lah. Kada boleh makan orang ma'arwah yang mahaul, yang menikah hari. Amun gak 3 hari aku tidak makan. Dipanasi gak nyaman lagi juga. 3 hari panasi sampai 3 hari dipanasi. Kan nyaman juga sekalipun ada besi itu kan nyaman. Nyaman. Salah. Menyatakanlah bilanya ikam bertambah lawan siapa aja. Bilanya memberikan pemantang, jangan memakan orang nasi, orang bahaul, ma'arwah. Jangan melihat mayat, jenazah. Jangan umpat memandi. Ingatkan, itu dukun. Cara penyembuhannya ada dari Tuhan. Itu ada dari jin. Memang berdan dari Allah Ta'ala berdan, cuma campur tangan jin. Nah, ingatkan, bilanya ada kan itu, jangan lagi datang ke situ. Kamu datang ke dukunnya, enggak lah. Kita datang aja lah. Kita datang aja kan, apa Tuhan malam sudah ibadah kita ada terima. Hanya kita datang. Belum lagi mereka percaya dengan pemandirannya, percaya dengan ya tadi percaya bang pemantangnya tuh nah. Ya loh, baca aku juga tetap sebenarnya kayak boni kerampangan. Tapi syarat-syaratnya pemantangnya menyalahi syariat. Berusaha. Dia lagi, ya sudah bertambah. Nah. Dia ada datang ke situ aja, karena kada mau ambil aja. Keyakinan ikam baiki dulu Tuhan. Keyakinan ikam baiki dulu Tuhan. Belajar tauhid bujur-bujur, ya lah. Nah, subayah bujur-bujur, belajar fikih bujur-bujur. Insya Allah aja. Ada lagi jinnya tadi menyakitkan ikam. Ini jinnya ada, kayak orang pelasetan. Itu jin jurinya, ya lah, yang menyakitkan gigi ikam. Nah, kepala makan obat ini kan mampi. Sudah datang ke situ, minum langsung ampi. Iya nah, ikam pemantangnya kada boleh makan orang ma'arwah yang mereka hari. Intinya di luar membaca yasin, tahlil, doa hawal, doa Allah, kada boleh makan. Bila makan kumat, berbulik, hantunya yang berbulik. Tahu kan? Langgar. Dia takkan di Quran nih, bacaan Quran. Makanya saya dekat banyak, aku apa? Gana orang baca yasin. Dia takkan ya Allah berkat Quran, ambilkan penyakit ulun. Tahlil, salawat, ubat bos. Quran tuh ubat, yasin tuh ubat. Kenapa maka dipadakannya penyakit? Mau undang penyakit, besar hantu ini.
ada hantu kan? Iya. Sarikam dong. Kalau apa juga mati juga ikam juga sama bermati. Ingat kan? Ini kehendakan ampihan. Bila orang tuh ada penyabaran, bila orang tuh ada sabar, lalu melanggar hukum. Bobat ke sini ke ampi, bobat ke sini ke rumah sakit, kemana-mana, ke kampung, udah ada mau ambil juga. Jadi coba embak ke situ. Tapi syarat-syaratnya tadi bertentangan dengan syariat. Harus usaha kan? Ke situ juga. Nyatakan dengan ampi, apa yang disuruh orang, tuh ditawas, jalan. Jalan. Amun menyalahi syariat terus. Sabar aja kan. Berarti belum sampai waktunya untuk ampi. Yang secara normal, secara agama. Ya nah, hukum Allah loh. Gak usah dikasih. Ya nah, kalau kita sami. Amun ikat tatap juga, ikat mengarsanya ikat tempat dukun tadi, bujur ampi, tapi direjul Tuhan. Ikat ampi sakit, tapi hukumnya ikat sirik. Sama ada harganya sakit, tapi iman ikat tak jual. Kan ada arti. Ya nah, biar nyawa taruhannya ada pun aku bukan bersisihkan. Nah, nggak takkan tuh. Itu tahan lagi dia pakai anak mati kayaknya aku bertambah kasih itu aja. Tapi ingat memberikan pemantang-pemantang yang melawan syariat. Kalau sajar mati, malah mati sahid itu. Jika mati sahid, yalah hakun menyandang sakit supaya demi kada berobat lawan orang yang bertentangan dengan agama. Jika mati sahid, surga itu. Yalah sabar. Ada mandi mayat. Jadi yang disunahkan mandi setelah memandi mayat ialah sunnah, bukan wajib lah. Nah, sekalipun sunnah, cuma urut sudah merasa. Dilihat kada ujung ulang mandi itu, mau dilihat kada ujung, cuma energi urut kayak disedot kayak itu. Ujuran tak? Ujuran, ada Muhammad menyamar kayak itu. Energi kita nih kayak disedot kayak apa banget. Padahal ada kan kubur-kubur gusuk-gusuk. Dilihat ada ujung. Cuma makanya disunahkan mandi supaya energi kita kembali. Itu hikmahnya mandi tuh. Bagi yang menjaga, melihat saja pak orang mandi. Itu kan disunah mandi. Ini yang menjaga, yang umpat menggusuki, umpat memandi, itu yang disunahkan untuk mandi setelah memandi mayat. Sunnah, menyatakan sunnah. Nah, jangan naik. Nah, tapi naik. Ada apa? Lawan aja. Kita menantang ada cuma supaya menghancurkan etika keyakinan kita yang salah. Kayak itu. Nah, ini bedanya umpat turun ke lehat, kalian lehat nih ke kubur. Ya loh, memanglah tanah kuburan yang apa dia sudah banyak kuburan di GG itu kubur. Itu tanah kubur itu najis lah. Belinya karena pakaian ikam, berarti pakaian itu karena najis. Tanah yang di kuburan kan, itu najis hukumnya. Kenapa? Karena danur mayit yang sudah ada di kubur itu kan mencair loh. Jadinya menyatu dengan tanah. Jadi tanah itu sudah jadi najis. Jadi tanah yang dikubur adalah ini tanah kubur itu untal sudah taguh. Apa itu modal najis? Adalah ini tanah kubur diperletakkan ke sini supaya malah begini dok. Nah, bagi orang yang memandi mayat umpat memandi itu yang disunahkan mandi. Nah, adapun orang yang mengangkat, ini misalnya mengangkat tajepai awaknya, tajepai dah ada kan? Belinya kita mengangkat, kita gini aja, mengangkat ke tempat mandi, ke pemandian. Kita mengangkat mengangkat, itu sunnah wudu. Setelah itu beli kita umpat mengangkat atau kita mengangkat. Amun kayak di keranda, itu kan kita kan tagetuk langsung. Kalau tagetuk langsung lawan tubuh mayat.
Jadi yang kita yang mengangkat, yang hendak mengangkat kah, begini mengangkat kah, ke tempat pemandian atau untuk mandi sidin, kalau kita mengangkat kah, ingin mengapa nih lah. Intinya bila kita umat mengangkat, yang langsung tangan kita ini bersentuhan, ya lah, itu sunnah mandi, mandi sunnah wudu. Adapun orang yang memandi, umat memandi itu sunnah mandi. Nah, paham? Katakanlah, jangan lagi, jangan lagi, naik. Pada umpamanya, jangan diyakini, ubah etika itu, ya lah, etika yang tak salah, ya lah. Waktunya setelah selesai memandikan mayit. Jadi yang namanya umpat memandikan, tuntung memandi, mandian. Niatnya sengaja aku mandi. Sini kan ada niatnya lah. Niatnya rakit seorang. Tahu rakit seorang. Karang seorang. Sengaja aku mandi setelah memandi mayit sunat kalau talak. Sengaja aku mandi setelah memandikan mayit sunat kalau talak. Nah, mandi lagi. Nyatakan caranya tadi berniat di hati dan anggota tubuh kita sudah ada karena apa? Karena ada tambah tadi, katakan ada tambah. Woi, rukun. Nah, ini aku nggak kata itu loh, pemantang aja aku. Pada kalau makan aku, nih karena sakit taming kumut, bila makan yang, nah lain orang makan. Mungkin di tubuhnya nih ada yang sensitif bila makan makatan. Karena kan makatan tuh ada zat apa kayak itu yang tubuhnya tadi kadang mau menerima lagi. Itu kan masalah kedokteran. Itu kan bapak. Jika misalnya jadi dokter, jika kolesterol kadang makan yang berlemak, orang masak paliatinan. Itu masalah ilmu kedokteran itu kan bapak. Itu bujur. Itu kadang mitos itu. Ini apa ya hubungannya? Makan nasi goreng ke warung, kan apa aja. Makan nasi goreng ke warung. Terus sudah nasi goreng bawa ke rumah, bacakan Yasin, tahlil, doa arwah, ada goreng ke makan. Apa bedanya? Berarti karena bacaan tadi kan takut pemantangnya nih. Maka itu Quran. Hati-hati loh. Ya lah, kamu meyakini bacaan Quran tuh mengundang penyakit. Kamu sama-sama bisa murtad. Tuhan aja kepada Quran itu syifa. Jangan panggil aku anak kecil paman. Namaku syifa. Allah aja kita menyambut syifa, obat, Al-Quran itu. Ini ada. Diperdagangnya mengundang penyakit. Kena aja umat, kena aja bila kamu makan yang kurang mahaul, menegari ma'arwah. Ya. Nah jangan, lalu kau jangan. Nih, wah, sakit kali tuh apa? Aku tadi tak makan orang tahu, orang antari dengan dikira orang menyelamat orang sakitnya mahal. Nih sakit mah, sakitnya karena kau berdiri aku sembilan. Tak makan gitu pak, ujian. Beki etika kita belajar tauhid begitu. Nah, apanya? Menyajin sebenarnya diiringinya puluminya terus. Nah, menyatakan belajar tauhid dulu. Keyakinan kita Tuhan aja begitu. Ya, berobat secara normal aja. Atau tetap akan mungkin yang kayak mungkin pucuk-pucukan kah, kayu-kayuan kah, akar-akaran kah. Itu mereka tetap kampung karena ya lah. Nah, herbal. Nah herbal lah. Ya lah. Rendang ini minumnya. Ya lah. Nah, itu kan tetap kampung bahasa kita ya lah. Nah. Macam tetap kampung yang tulang kedukun tadi itu orangnya tetap kampung, tetap dukun orangnya. Allah. Ya kita ngalang deh. Bisa kan deh. Kalau pasang 11. Kalau oblik dua itu. Untung lah kasar oblik dua lah.
mandi mayat adalah nyatakanlah bagi orang yang pertama mandi sunnah, setelah itu mandi sunnah karena wajib. Nah kemudian orang yang ikut serta mengangkat jenazah tadi yang langsung tersentuh, apa tersentuh sidin kan bertakbir, tapi kita tergantung kayak itu takbir sidin yang pakaian yang langsung melekat ke tubuh sidin. Lain keranda, keranda itu kan kita menjaga emosinya aja, kurangnya di keranda, ada apa-apaan tuh. Nah, ini yang kita menyusuk angkat tenang. Nah itu yang disunahkan wudhu bila menjagai. Empat angkat yang menjagai tak? Sunnah wudhu. Sunnah aja lah, kan wajib ada. Seandainya kalian sudah wudhu, menjagai, bentar wudhu ikam ada bentar wudhu ikam. Cuma sunnah wudhu biasa. Sunnah. Nah, ada bentar ada wudhu ikam. Ini jangan salah paham lah. Nah, ini misalnya jenazah yang ini bibinya, ikan lakian, ikam angkat, ikam kada mahram, tak angkat, pas tak getuk kulit sidin, betal ikam. Nah, nyatakanlah jenazah itu kadang mau betalnya setelah diudui. Ya lah, nah ini diudui tenang, diudui yang orang mandi, sudah diudui, itu kada betal lagi sidin. Yang betal itu kita yang hidup, yang bisa betal tadi sidin, kita kada mahram. Nah, lawan juga yang viral aja. Yang di kampung tuh yang biasanya di kampung. Udah. Ada-adalah nih punya mata jangan titik kasih din, kira sidin kalau siksa aja. Yang dilarang itu nangis menggerawung. Amun bunyi mata aja titik. Tak getuk sidin apa? Itu nangis sedih. Bukan nangis kada menerima takdir ada. Tangisan jahiliyah yang kada dibolehkan Nabi itu. Yang bilanya ikam menangisi mayat cara orang jahiliyah yang sidin disiksa dikubur gara-gara tangisan orang yang hidup, itu tangisannya menggereung yang kadang menerima kenyataan. Ya lah. Nah, itu kayak adik melepaskan tuh nah. Orang mencium nangis sampai nangis sampai orang mangkat ada pun atau mencium orang menutup kepala muasin atau ada pun itu kayak adik memberikan kadang melepaskan ya tuh. Itu yang ada boleh. Masa batas kita nangis, kita mencium aja, kenapa? Ya berarti jangan menggerawung, jangan mulai itu kayak orang kadang melepaskan tuh, nah kadang melepaskan itu yang kadang boleh. Nah, ini kisah. Ya Allah, ulun pak menemui. Waktu anak sebelum dibungkus, nah kan peambihan kan kepalanya di muhari kan perlu dia tuh ada yang mencium terakhir, ya kalau pas terakhir. Cium aja si anak tadi, cium anak, kuitannya, itu kayaknya enak melepaskan kayak itu. Ya Allah, ini kisah sayang, modelnya tuh nah, kisah sayang apa? Sudah sidin dikubur, sudah sidin kekubur. Ya Allah, yang kisah kayak sayang dan kuitan nih, yang model itu kayak seakan-akan kayak berat untuk melepaskan. Ya Allah, saking sedihnya nih, kayak berat untuk melepaskan. Ya Allah, nah, sekali ini sidin kuitan sudah dikubur beberapa hari. Sekehendak pakaian seksi, ya Allah muka Allah, itulah sayang kita. Air mata buaya, marahnya itu. Kisahnya aja kisah sayang, kisah marah sama kita. Ya Allah sudah kita dikubur, panggil dusta. Ada kaidah enggak? Ya Allah, dusta kasih sayang ikan marah ikan lalu kita itu dusta. Ya Allah, orang kita sudah dikubur tuh. Digenang-genang kuitan itu kubur. Semua yang ada pakaian menjadi menyapu udahnya, melumpuhkan udahnya, kuitan itu kubur. Menjadi pakaiannya. Ya lah. Kuitan itu kubur. Takut kan kasihan kalau kuitan. Waktu sidin hidup sudah ada kau membahagiakan sidin. Dikubur pulang menyakiti. Ya lah. Kalau ada kau membahagiakan pun jangan menyakiti barang. Ya Allah, mau kita karena kau membahagiakan kuitan lo, jangan menyakiti barang. Ini kan juga membahagiakan kau, kan juga menyakiti maka iya. Apa yang hantu? Ya Allah, bisa kata orang melepas kayak itu. Ya Allah, ya Allah, cek di hatiku, modus. Ya Allah. Bisa kesandar menjadi kuitan meninggal. Ya lah,
Ya kuitan meninggal, dikubur, ada bisa ngirimi kuitan, semua yang masih kuliah. Ya Allah, orang pun jujur saja ngalan kuitan tuh, dibaiki kelakuan. Supaya yang lagi kita tinggal. Ya Allah, aurat dijaga, kelakuan dijaga. Kuitan dikubur, live streaming, tahu lah. Kapan aja ikam mulak, kapan aja ikam anu. Nah, streaming, layar lebar, kuitan dikubur. Mau waktu hidup sih, dan menikah bapak taksi udah tahu. Jadi kamu nyambung kan tahu kita. Ya Allah, mau sudah dikubur, ada lagi dinding. Live streaming, tahu ya kalau live streaming. Ya Allah. Nah, share langsung, nah tuh ya Tuhan, tuh dia malaikat anakmu, tuh dia Tuhan anakmu, tuh dia malaikat anakmu. Mulia sudah baik ke majelis. Makanya kita belajar nih, di samping kita dapat pahala, ya Allah ilmu dapat. Kuitan kita dikubur senang melihat. Ya Allah, nah dikirimi. Ya Allah. Jadi kata kita aja yang dapat manfaatnya. Pada Tuhan kita menikahi kita yang nyaman melihat kita. Dan kita baik tak? Ya Allah. Allah. Nah, intinya kayak apa aja kita tuhuknya belajar, jangan ampi belajar biar kita alim, bahkan kita hadir dan tulis ilmu, ya lah, jangan kisah hibak tak, mata-mata sudah SAG, SGB, ya lah, ada mau lalu hadir, ya lah, ada lagi mau didengar, aku baca seorang aja, wih, bersasat juga, membaca terjemah wah hadis dasar juga, ya kalau ada guru ketahuan tuh, ada guru membaca hadis. Kamunya itu pahamannya. Ya lah, kita memahami kayak itu. Sebenarnya kata itu maksud Nabi. Makanya keburu dan ada syarahnya habis itu. Ya lah, ya kadang langsung aja punis. Ya lah, nah 3 tahun penjara. Allah Akbar. Yang keempat, mandi orang kafir sesudah masuk agama Islam, sunnah mandi. Ya lah, bila orang beriman mengatakan dua kalimat syahadat, sunnah mandi. Sengaja aku mandi, kan jadinya di hati. Iring aku lah sampai di hati. Sengaja aku mandi setelah masuk Islam karena Allah Taala. Mandi supaya melunturkan energi-energi jahat yang waktunya berkafir. Nah, orang Islam dia, bilanya masuk agama boynya, suruh boynya mandi loh, ya lah, boynya nuruti kita. Cuma perhatikan, penting inilah penting. Bilanya ada orang tuh nama Allah masuk Islam, itu jangan sebatas disyahadatkan aja, jangan sebatas disyahadatkan aja. Digembling lah jari inya hukum-hukum Islam, jangan dilihat akan aja inya kasihan. Siapa yang berislam melawan inya, misalnya si A berislam melawan ulun, maka kewajiban bagi ulun untuk mendidik inya, membimbing inya, ya lah, supaya bujur-bujur tahu inya lawan Islamnya, bujur-bujur tahu. Jangan tiba Islam deh, kalau tahu lagi inya belajar ke masalah agama kadang. Jangan, sayangnya jangan. Oh misalnya aku karena kau melajari dan sempat waktu masuk makan ke pondok pesantren, suruh guru ustadz yang ada di pondok itu melajari secara kilat. Bisa makanya kan orang mu'alaf itu dapat zakat. Nah disitulah tunjangan ini kan dituntut untuk belajar agama, mendalami agama Islam, karena ini sudah masuk Islam. Lalu ini kan sahabat begawi nih, maka dengan duit zakat lah kita menjamin kehidupan ini. Oh ini bisa anak, bisa bini, berapa sebulan. Nah makanya jikanya zakat ini dikelola dengan baik, bujur-bujur, sejahtera umat. Orang yang masuk Islam, orang yang mu'alaf, ada lagi nih berapa tahun ini sudah mu'alaf, ya masih aja nggak bisa mengaji. Berapa tahunnya sudah mu'alaf? Ya kada tahu di rukun wudu, kada tahu di rukun wudu, semua yang kada tahu.
Masalah sifat 20 harus belajar. Kada dipedulikan. Orang tuh apa yang ikam misalnya ada di dunia orang Kristen hendak kalau ikam, ya ikam anak aku, ikam Islam. Ayo aja lah. Setelahnya ada Islam, ajarinya atau suruhnya belajar tentang guru siapa, privat kah apakah, didiknya tentang agama kita. Jangan sebatas ini, sebatas label Islam aja. Itu kewajiban orang sekitar itu. Ini misal ada mualaf di Sungai Limping nih, ya lah, itu fardu kifayah hukumnya, ya lah, siapa yang membimbingnya? Bila sekampungan kada peduli, sekampungan bisa. Karena mengaku orang mualaf dilihat akannya kada belajar agama kita. Ini nyata-nyata Islam oleh halus lagi kada belajar. Nyata-nyata mulai lahir tuh. Ya lah. Udah marugai sampai jam 11 tahan. Ya Allah, belajar turun ke sini kan ampun. Kisah hibak kayak kamu tahu. Takutan karena dada menyasar. Jangan takutan. Ya lah, bila paguran itu mendidikan, paguran itu tegas, baik, bagus. Karena nafsu kita nih, bilanya kada dibentak, inya kada mau. Ya lah. Bila kada dikerasnya kada mau inya. Ya, nah itu nafsu kita tuh bila kada disupankan. Ya, makanya kadang-kadang guru radio didirikan supaya supan. Nafsunya tuh supaya supan, supaya hakunnya belajar. Bukan disupanakan kayak itu nafsunya kulir. Itu. Ya lah. Aja. Aku sih belajar, aku makin tinggal, aku nak timbang. Supaya nafsu kamu tunduk. Orang apa yang mengatakan, nggak kita mau lagi kita belajar ngomong apa aja. Kejibungan banget, dikit minggu, kejibungan bunga. Keluar. Itu kan, ada kesan yang satu singgung. Nah, nanti orang kafir sesudah masuk agama Islam, sunnah. Nyatakanlah, bila ada orang masuk Islam itu ulama atau siapa yang sugih di kampung itu wajibnya memfasilitasinya supaya dia betul-betul kenal dengan agama kita, belajar Quran. Ya Pak, kita kan bisa begawi. Nih ada duit zakatan, makanya seandainya badan amil zakat bujur-bujur dikelola dengan tepat sasaran. Bagus. Cuma tadi kadang-kadang bubuhan basnas ini, badan amil zakat ini ada yang tersimpang kayak itu. Ada pas sesuai kitab tenang. Itu aku ada setujunya. Itu aku akan mendukungnya. Pemerintah juga ada bujur-bujur menyatukan, ada basnas. Ayo bupati undang ulama yang ada tuan guru yang ada di Tabalong nah. Kumpulkan undang khusus hari Anuna, undang berikan tuan guru, undang. Nah, kami minta tolong yang sampaikan kepada umat masyarakat, siapa yang berzakat punya kawan harus lewat badan amil zakat, supaya kita bujur-bujur kawan mengerahkan mengelola zakat ini sesuai dengan sasaran. Ya lah, ini ada bukan yang sugih-sugihnya. Datanglah hanahan, aku nak berzakat. Oh, betul juga orang datangan. Yang ada mustahil didatang. Jadi fungsi zakat tuh untuk mensejahterakan orang yang bujur-bujur untuk pas-pasnya karena bantu, kan terbantu bujur-bujur. Yang miskin tetap miskin. Ya lah, masalah zakat tadi kada tuntas. Nah, ulun berharap banget tuh nah. Ya lah, sebenarnya ini moy nih. Mana moy? Moy Tabalong nah. Inisiatif satu kam. Ya Allah. Ulun jadi moy. Enggak ada biar jadi moy. Karena kawa ulun ijazahnya tinggal sama dia aja. Ya Allah. Kadang yang ada yang pintar tuh nah, yang pintar pada ulun tuh nah, ayo bang.
Buka pak pemikiran, tenang. Jangan aku yang bungol ini beban dia. Bungol karena aku sekolah saya kita ya. Karena masa pikiran sampai ke luar negeri sana sekolah karena sampai ke sini berpikir. Ya lah. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Allah Akbar. Sudahlah, subhanallah wa bihamdihi. Menghabiskan sampai jam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وقربت لنا في ديننا وعلى قدر موسى وذكر ربي وفقنا منهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل على دبرنا وارسل انبياء لما نهضى بالخير ونبذ كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا من ذنبك واغفر عنا ربنا كل خير قبل ان تاتينا رسل واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصرف وتمشى المصطفى أنزل الحق دعانا والوفا بكتاب فيه لناس شفا وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى صديق صابه القرآن اللهم بنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خلق منك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.